Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah online GBI PPL tanggal 21 Juni 2020. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah program PPL Care and Share. Program ini bagus sekali dari jemaat untuk jemaat. Jikalau saudara jemaat punya usaha catering ataupun makanan ataupun barang-barang dan jasa yang ingin dipromosikan lewat gereja untuk memberkati jemaat yang lain, mari hubungi ketua PK masing-masing. Program yang kedua adalah prayer request. Jikalau jemaat ingin didukung doa karena punya beban ataupun pergumulan dalam hidup ini, dalam hal penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah sekolah atau mau masuk kuliah dan ingin didoakan, silakan hubungi nomor WA yang di bawah ini atau mengisi form Google di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Yang ketiga, jikalau jemaat sudah mendapat jawaban dari Tuhan, mungkin sakitnya sudah disembuhkan, diterima di perguruan tinggi, atau masalah saudara sudah dijawab oleh Tuhan, silakan mengisi form praise report yang ada di kolom di bawah ini. Nah, itu saja pengumuman hari ini. Kita akan memulai dalam ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali. Dan sebelum kami beribadah, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, terlebih untuk jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan hidup ini. Bapa yang berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang sedang diserang dengan berbagai penyakit. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Jamah, ada papa yang sakit, yang tidak bisa berjalan, yang berbaring di rumah. Jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada juga mama yang sakit. Tuhan juga ulurkan tangan-Mu dan menjamah mama ini dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk seorang anak yang sedang dalam pertumbuhan kakinya, biar Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jemaat juga Tuhan yang asam lambungnya naik dan sakit sudah sekian lama. Ulurkan juga tangan-Mu Tuhan, menjamah lambungnya dan pencernaannya, biar disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua jemaat yang mengalami penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga jemaat Tuhan yang ada benjolan di dadanya. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah, dan biarlah terjadi mujizat, lenyap benjolannya, dan karena Tuhan menyembuhkan dengan mujizat, dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga untuk jemaat yang saat ini sakit, yang tidak kami tahu tetapi saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu menjamah di rumah masing-masing ataupun di perbaringan. Jamahlah mereka Tuhan, jemaat yang sakit, biarlah penyakitnya lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mujizat terjadi saat ini, terlebih saat memuji menyembah Tuhan, beribadah, kuasa Tuhan bekerja melenyapkan semua penyakit yang menyerang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga Tuhan jemaat-Mu yang ketakutan, yang jantungnya gemetar kalau mendengar hal suara-suara yang memekakan, suara motor atau suara-suara yang aneh-aneh. Tuhan, ulurkan tangan-Mu juga, jamah hati mereka, berikan damai sejahtera sehingga hati mereka menjadi tenang, pikiran mereka juga tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dan memulihkan seluruh jemaat-Mu. Sebelum mereka beribadah, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini punya masalah dalam pekerjaan. Ada yang gajinya dipotong, ada yang belum dibayar THR-nya, ada yang pekerjaannya Tuhan harus dirumahkan dan mereka tidak bisa bekerja, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena PHK. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, buka pintu buat mereka, buka jalan buat mereka, supaya mereka bisa bekerja kembali dan mereka menerima apa yang menjadi hak mereka. Biarlah Tuhan, kemurahan, kebajikan Tuhan menyertai jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami masalah dalam pekerjaan, juga di dalam usaha, yang punya toko. Tuhan berkati, biarlah bakul adonan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang koperasinya Tuhan perlu dilikuidasi, biarlah juga Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ada seorang ibu Tuhan yang sedang menantikan AJB-nya, akte jual belinya sudah bayar lunas. Tuhan buka jalan, buka pintu, sehingga yang bertanggung jawab bisa mengeluarkan AJB-nya dengan segera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, terlebih saat ini dalam ibadah. Biarlah terjadi pemulihan Tuhan dalam keluarga jemaat-Mu, suami dan istri, orang tua dengan anak, menantu dan mertua. Tuhan pulihkan, biarlah terjadi mujizat dalam keluarga di dalam ibadah online ini. Nyata kasih dan kuasa Tuhan bekerja sehingga memulihkan seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang anak mahasiswi yang sedang ujian masuk ke Unpad. Biarlah Tuhan juga buka jalan sehingga anak ini bisa diterima di Fakultas Kedokteran di Unpad di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka jalan Tuhan buat anak-anakmu sedang mengalami ujian masuk perguruan tinggi. Diberkati Tuhan, dan mereka boleh masuk di perguruan tinggi yang mereka minta, yang mereka pilih, supaya mereka bisa kuliah pada tahun ini. Juga semua yang belajar di rumah, Tuhan berkati mereka. Berkati mereka yang sedang kuliah maupun belajar di rumah, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seharusnya juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang begitu setia memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan umum lewat account daripada GBI PPL. Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah mereka semakin diberkati Tuhan, karena mereka juga adalah bagian daripada gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk di dalam ibadah. Kasih karunia-Mu Tuhan turun, hadirat-Mu turun di rumah keluarga jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan kasih Tuhan melimpah buat jemaat. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan diberkati selama ibadah online ini di rumah masing-masing. Hadirat kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh rumah di mana jemaat-Mu tinggal. Bapa berdoa secara khusus hamba-hamba-Mu yang melayani, worship leaders, singers, pemain musik. Tuhan juga urapi, biarlah lewat pujian, penyembahan, Tuhan hadir dan menjumpai seluruh jemaat yang ibadah di rumah masing-masing. Kasih karunia yang melimpah, dan Tuhan memberkati mereka semuanya. Terlebih untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan menjumpai setiap jemaat, dan biarlah setiap jemaat berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri, dan mengalami mujizat, kelepasan, kelegaan, jawaban, dan juga pencerahan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan dengan kasih dan kuasa Allah yang mengubah seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah online di dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan di dalam ibadah online ini, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu. Namun janjinya ya dan amin Bapak Ibu. Dia akan menyediakan tempat yang baru untuk kita semua. Langit dan bumi yang baru. Haleluya. Kita bersukacita semuanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Semakin hari kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dan dalam lagi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaan, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.
Kami tidak tahu sampai kapan kami hidup, Tuhan. Jikalau kami hidup untuk Kristus. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita bersama nyatakan, bila selama ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu,
bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Oh, haleluya. Kerinduan kami sempurna seperti Bapa, serupa denganmu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bersama kita nyatakan kerinduan kita. Satu yang ku perlu, Satu yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami menyadari, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
Kau ada untukku. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, amin. Dan saya bersyukur, bersukacita kita bisa beribadah bersama-sama hari ini meskipun masih secara online. Dan mari saudara, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita untuk berdoa, mohon anugerah biar firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Mari satukan hati. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersama-sama dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan bagi setiap kami sepanjang kami mengikuti ibadah ini. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan nyatakan firman-Mu, nyatakan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami, supaya kami dituntun dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biar jadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu topik yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu tentang berkat atau kutuk, saudara. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah hidup kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan, ataukah hidup kita akan dipenuhi dengan kutuk, saudara? Itu semua sangat tergantung dari bagaimana respon kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Itu semua tergantung dari hal apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini, saudara. Dan saya percaya kita semua berharap mendapatkan berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu, saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar dari Ulangan pasal 11, ayat 8 sampai dengan 32. Mari buka Alkitab kita, dan saya mengajak kita untuk membaca ayat 8 dan 9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, lewat ayat-ayat ini Tuhan mau memberikan dua hal kepada bangsa Israel dan kepada kita semua, saudara. Yang pertama, saudara, dikatakan Tuhan mau memberikan tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya kepada bangsa Israel. Tetapi saudara, Tuhan nggak mau bangsa Israel hanya cuma memasuki negeri itu, tapi Tuhan mau mereka bisa mendudukinya. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan nggak mau bangsa Israel hanya bisa menerima tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya, tapi Tuhan juga mau supaya mereka bisa menjaga, merawat, mengelola, mengolah, bahkan mengembangkan tanah perjanjian itu, saudara. Sehingga tanah perjanjian yang baik yang diberikan Tuhan kepada mereka di tangan bangsa Israel tetap baik keadaannya, bahkan bisa semakin baik lagi. Dan yang kedua, saudara, Tuhan juga mau supaya bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya mereka yang menikmati hasil dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan, tapi Tuhan mau supaya apa yang baik yang mereka terima dari Tuhan bisa diwariskan kepada keturunan mereka, kepada anak cucu mereka. Nah, saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Tuhan banyak memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita, amin. Dan Tuhan mau kita bukan cuma bisa menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi Tuhan juga mau supaya kita bisa menjaga, merawat, mengelola, bahkan mengembangkan segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga segala yang baik yang dari Tuhan itu di tangan kita menjadi semakin lebih baik lagi, saudara. Bahkan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita,
dan kita bisa berdampak buat orang lain. Amin, saudara. Dan itulah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau kita mempunyai kehidupan yang diberkati, kehidupan yang baik, dan karena itu Tuhan berikan segala yang baik bagi kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah untuk menjaga, merawat, mengelola, mengolahnya, sehingga apa yang baik dari Tuhan di tangan kita tetap baik, bahkan semakin baik lagi, saudara. Dan karena itu, kalau ditanya, seperti apakah sih hidup yang diberkati Tuhan? Seperti apakah sih hidup yang berhasil? Maka jawabannya adalah, apabila kita bisa menjaga segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, tetap baik, bahkan semakin baik, dan semuanya itu berdampak bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, baik berupa warisan jasmani maupun rohani, bahkan kita jadi berkat buat banyak orang, saudara. Dan sekali lagi saya percaya kita semua ingin mengalami kehidupan yang seperti itu. Dan karena itu saya mengajak kita untuk belajar dari firman ini, saudara, apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berhasil. Mari kita lanjutkan membaca ayat 10-12-nya dari Ulangan pasal 11. Demikian firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, dari ayat-ayat tadi dikatakan Tuhan memberikan gambaran perbedaan antara tanah Mesir dengan tanah perjanjian, saudara. Dikatakan tanah Mesir harus dikerjakan dengan jerih payah, dengan susah payah. Dan itu pun hasilnya nggak maksimal, saudara. Apalagi kalau usahanya kurang, maka pasti hasilnya akan jauh dari yang diharapkan. Sedangkan tanah perjanjian dikatakan akan memberikan hasil yang berlimpah-limpah, berlimpah dengan susu dan madu. Kenapa, saudara? Karena tanah perjanjian bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia semata-mata, tapi juga diberkati oleh Tuhan. Karena itu dikatakan mata Tuhan tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tetapi sebenarnya, saudara, melalui kedua ayat ini, Tuhan sedang mau memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Kalau engkau mau hidup di tanah perjanjian dan hidup diberkati, hidup berhasil, maka engkau harus hidup mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tidak bisa engkau usahakan dengan kekuatanmu sendiri. Mengapa demikian, saudara? Mari saya mau mengajak kita untuk melihat slide berikut ini, saudara. Ya, dalam gambar kita melihat Sungai Nil di tanah Mesir, saudara. Sungai Nil sangat besar sekali, sangat lebar, saudara. Ya, dan itu membelah tanah Mesir. Dan di sepanjang tepian Sungai Nil itu banyak sekali kebun-kebun dan ladang-ladang tanah yang sangat subur, saudara. Dalam suatu kesempatan berziarah ke tanah perjanjian, waktu masih di Mesir sebelum masuk ke Israel, saudara, local guide di sana memberitahukan kepada kami bahwa dari seluruh wilayah Mesir, itu yang subur tanahnya yang bisa ditanami hanya 4%, saudara. 96% lebihnya adalah padang gurun yang gersang, yang sulit sekali untuk ditanami. Dan 4% wilayah Mesir yang subur ini terletak di sepanjang tepian Sungai Nil. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena ternyata, saudara, di bulan-bulan tertentu Sungai Nil akan meluap airnya. Dan orang Mesir membangun sistem irigasi di sepanjang Sungai Nil, sehingga mereka bisa menampung luapan air Sungai Nil. Dan mereka menyimpannya dalam sistem irigasi mereka. Dan air itu akan digunakan oleh mereka untuk mengairi kebun-kebun dan ladang mereka. Kalaupun Sungai Nil sedang tidak meluap airnya, saudara, bangsa Mesir tetap bisa mendapatkan air dari Sungai Nil. Mereka bisa mengangkut air dari Sungai Nil dengan berbagai alat yang mereka ciptakan untuk mengairi kebun-kebun dan ladang mereka. Karena itulah, saudara, orang Mesir, mereka sangat memberhalakan, mereka menyembah Sungai Nil. Mereka berpikir bahwa Sungai Nil lah yang memelihara hidup mereka. Karena itu mereka menyembah Sungai Nil dan mereka nggak menyembah kepada Tuhan, saudara. Ya, berbeda dengan tanah perjanjian. Dalam slide berikut ini kita melihat, saudara, inilah tanah perjanjian. Dikatakan Israel adalah negeri
dengan gunung-gunung dan lembah-lembah. Artinya apa, saudara? Artinya, supaya bangsa Israel mendapatkan air yang cukup untuk mengairi kebun-kebun dan ladang mereka, sehingga kebun ladang mereka menghasilkan buah, saudara, bangsa Israel sepenuhnya mengandalkan dari hujan. Untuk mendapatkan air buat kebun dan ladang mereka, maka bangsa Israel sepenuhnya mengandalkan dari hujan yang turun di tanah mereka. Dan karena itu saya katakan tadi, ayat tadi sebenarnya memberitahukan bahwa bangsa Israel harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan yang cukup atas tanah perjanjian. Kalau orang Israel tidak mengandalkan Tuhan, maka mereka akan binasa di tanah yang harusnya bisa penuh dengan susu dan madu. Tapi kalau orang Israel mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan berjanji akan menurunkan hujan yang cukup, sehingga orang Israel bisa tetap menuai hasil yang terbaik, saudara. Dan karena itu, saudara, ayat berikutnya di dalam ayat 13-15 Ulangan pasal 11, firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, apa sih tanda orang Israel mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh sama Tuhan? Dikatakan tadi, mereka akan mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan perintah Tuhan, dan tentunya melakukannya, saudara. Dan kalau Tuhan mendapati itu dalam kehidupan orang Israel, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan hujan yang cukup, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal adalah hujan yang menyiapkan tanah supaya jadi gembur, sehingga siap ditaburi benih, saudara. Sedangkan hujan akhir adalah hujan yang dicurahkan Tuhan waktu benih sudah bertumbuh, dan hujan akhir akan membuat tanah subur, sehingga benih yang sudah tumbuh akan mengeluarkan buahnya. Bahkan kalau cukup hujannya, maka buahnya, hasilnya akan berlimpah-limpah. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan berkata bahwa meskipun itu adalah tanah padang gurun yang gersang, tapi akan penuh dengan susu dan madu. Saudara, satu hal yang sangat berharga di tanah perjanjian adalah air, saudara. Kalau kita pergi ke sana, kita akan mendapati seringkali air mineral, saudara. Harganya jauh lebih mahal daripada fresh orange juice, saudara. Ya, kenapa? Karena air sangat berharga di sana, saudara. Ya, dan karena itu bangsa Israel benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Kalau mereka hidup taat, maka Tuhan akan memberikan hujan yang cukup. Dan sebaliknya, saudara, kalau bangsa Israel tidak taat, maka dalam ayat 16-17 dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Harusnya negeri itu baik buat mereka, menghasilkan susu madu berlimpah-limpah, asal mereka mengandalkan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Tapi kalau bangsa Israel nggak taat kepada Tuhan, saudara, tanah yang harusnya menghasilkan susu madu akan menjadi tanah yang tandus, sehingga mereka akan binasa di tanah itu, saudara. Karena itu, saudara, kita mesti sadar, satu hal yang terpenting dari bangsa Israel adalah mereka harus bersungguh hati kepada Tuhan. Hal-hal yang lain akan mengikuti, saudara. Apapun bisa mereka lakukan, usahakan, tapi kalau mereka nggak bersungguh hati kepada Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, nggak mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya, maka semua usaha yang lain akan sia-sia. Dan dikatakan mereka akan binasa di tanah yang diberikan Tuhan. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya dan melakukannya, maka semua usaha yang lain, apapun yang dilakukan, akan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menikmati tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Nah, saudara, demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tuhan mau supaya kita juga bersungguh hati kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, dan hidup mengasihi Tuhan. Nah, karena itu, saudara, Tuhan
sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel mudah berubah hati. Seringkali kita pun juga demikian, saudara ya. Dalam masa-masa sukar kita ingat Tuhan. Tapi kalau kita menikmati masa yang baik, kita bisa lupa Tuhan. Dan bangsa Israel juga sering mengalami hal itu. Karena itu saudara, Tuhan mau menolong bangsa Israel dengan cara Tuhan memberikan suatu peringatan, saudara. Nah, kita mau lihat peringatan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Mari kita loncat ke ayat 29-nya, saudara. Dari Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal 11 ayat 29 berkata demikian. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Saudara, apa maksud ayat ini? Mari lihat slide berikut ini, saudara. Di Israel bagian utara, saudara, di tanah Samaria, itu ada dua buah gunung yang berdampingan, sangat dekat, yaitu Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, saudara. Nah, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa, kalau mereka nanti masuk tanah perjanjian, maka setengah bangsa Israel, 6 suku, harus mendaki Gunung Gerizim, dan dari atas Gunung Gerizim mereka harus mengucapkan berkat. Sedangkan setengah bangsa Israel sisanya, saudara, mereka harus 6 suku harus naik ke Gunung Ebal. Nah, dari atas Gunung Ebal itulah mereka harus mengucapkan kutuk. Ya, saudara, ini tampaknya suatu upacara yang sangat aneh, saudara ya. Kenapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan hal yang demikian? Sebenarnya tujuannya simpel. Ada 2 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel melalui upacara ini, saudara. Yang pertama, Tuhan mau supaya setiap orang Israel, waktu mereka lewat Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, Tuhan mau supaya setiap orang Israel, waktu mereka melihat atau mengingat Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, mereka ingat bahwa dalam hidup ini ada 2 pilihan. Mereka mau hidup diberkati Tuhan, atau mereka mau hidup dalam segala kutuk. Dan karena itulah, saudara, mereka diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan dan perintah-perintahnya, supaya hidup mereka tetap menikmati berkat Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara, yang Tuhan mau ingatkan kepada bangsa Israel melalui upacara ini adalah, saudara, bahwa kalau mereka taat kepada Tuhan, maka hidup mereka akan menjadi subur seperti Gunung Gerizim. Tanah Israel akan menjadi subur seperti Gunung Gerizim. Tapi kalau mereka tidak taat pada perintah Tuhan, maka hidup mereka, tanah Israel, akan tandus seperti Gunung Ebal, saudara. Dan ini adalah suatu hal yang ajaib, saudara. Gunung Gerizim dan Gunung Ebal itu berdampingan. Jarak kedua kaki gunung ini hanya 4 km jauhnya, saudara. Jadi Gunung Gerizim dan Gunung Ebal terletak di tempat yang sama, di tanah yang sama, mengalami keadaan yang sama. Tetapi anehnya adalah Gunung Gerizim adalah gunung yang sangat subur, sedangkan Gunung Ebal adalah gunung yang sangat tandus, saudara. Karena itu kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan mengucapkan kutuk di atas Gunung Ebal. Supaya bangsa Israel sadar, kalau mereka hidup taat sama Tuhan, maka mereka, tanah Israel, akan mengalami kesuburan, kelimpahan seperti Gunung Gerizim. Tapi kalau mereka hidup gak taat kepada Tuhan, maka hidup mereka dan tandus seperti Gunung Ebal. Nah, saudara, dari pembahasan yang sudah kita renungkan sama-sama ini, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik, saudara. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus bukan hanya diperlukan iman, tetapi juga ketaatan kepada firman-Nya. Iman dan ketaatan harus berjalan bersama-sama, saudara. Ya, memang waktu kita percaya kepada Tuhan diperlukan iman, dan itu adalah awal gerbang masuk kita mengalami kasih karunia. Tapi setelah kita hidup dalam kasih karunia, kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Banyak orang berkata, yang penting percaya Yesus. Hidup kita gimana pun, kita pasti akan diberkati dan mati masuk surga. Tapi dari firman yang barusan kita renungkan, saudara, kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan juga diperlukan ketaatan, saudara. Yang kedua, seperti perikop di dalam Ulangan pasal 11 mulai ayat 8, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mengalami kehidupan yang diberkati, yang berhasil, maka kita tahu kuncinya hari ini. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ketaatan diawali dengan menaruh firman Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Dan saudara,
Hal ini juga dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Demikian firman Tuhan, saudara. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi, perhatikan saudara, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekali lagi saudara, Injil Yohanes di Perjanjian Baru juga menyatakan hal yang sama dengan Perjanjian Lama. Bahwa untuk mengiring Tuhan, bukannya diperlukan iman dan percaya, tapi juga diperlukan ketaatan. Setiap orang yang percaya kepada anak, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalau dia nggak taat, murka Allah tetap ada di atasnya. Tapi setiap orang yang percaya kepada anak dan taat kepada anak, maka dia pasti akan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah zoe, saudara. Adalah hidup yang berkelimpahan, baik di bumi ini maupun nanti dalam kekekalan. Nah, saudara, dari hal itu, saudara, kita sadar mulai hari ini bahwa Tuhan memang punya rencana yang baik atas setiap kita, saudara. Gak ada rencana Tuhan yang jahat bagi setiap kita. Tapi ingat, kita akan bisa menggenapi rencana Tuhan yang baik itu atau tidak, itu juga tergantung dari respon kita dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Itu juga tergantung dari respon kita untuk memprioritaskan hal-hal apa dalam hidup kita, saudara. Dan sebagai penutup, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu kisah di dalam Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 43. Di sana diceritakan waktu Tuhan Yesus disalibkan, saudara. Dan kita tahu Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ya, saudara, penjahat yang satu berkata kepada Tuhan Yesus waktu mereka disalib, kalau engkau bisa menyelamatkan orang lain, kenapa engkau nggak bisa selamatkan dirimu? Ya. Dikatakan, saudara, bahwa dalam keadaan seperti itu pun dia masih menghujat Tuhan, saudara. Sedangkan penjahat yang kedua, responnya berbeda dengan penjahat yang pertama. Di atas kayu salib itu, dia mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Dia adalah orang berdosa. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak untuk disalibkan seperti mereka. Dan bahkan, saudara, dia meminta supaya Tuhan Yesus mengingat kepada dia kalau nanti Tuhan datang sebagai Raja. Artinya penjahat kedua ini percaya kepada Yesus, saudara. Dan responnya baik, responnya benar. Dan perhatikan, saudara, dua penjahat ini, mereka semasa hidupnya sama-sama orang jahat, bukan orang baik. Mereka banyak berbuat hal yang jahat. Dan dua penjahat ini harusnya masa depannya, nasibnya sama, saudara. Mereka harusnya binasa kekal. Tetapi perhatikan, karena respon yang benar dari penjahat yang kedua, maka saudara, di detik-detik akhir dalam hidupnya, dia bisa mengubah masa depannya. Dia harusnya binasa kekal, tetapi dia beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Nah, dari kisah ini kita harus sungguh-sungguh mengerti, saudara, bahwa dalam hidup ini diperlukan iman kepada Tuhan Yesus, tapi juga diperlukan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita taat, saudara, kita sedang memberikan respon yang benar terhadap Tuhan. Kita sedang melakukan hal yang benar dari iman kita, saudara. Dan ketaatan pasti akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan, tidak melakukannya, maka hidup kita ke depan akan banyak dipenuhi dengan kesukaran, kesusahan, saudara. Dan karena itu saya mengajak kita di saat-saat ini, kita sedang mengalami keadaan yang nggak mudah. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh ingin tetap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita, mari tetapkan hati kita untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Kita bukan hanya tekun beribadah, kita bukan hanya setia membaca firman, kita bukan hanya sekedar tahu perintah-perintah Tuhan. Mari kita tetapkan dalam hidup ini, kita mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan saya percaya, kalau kita melakukannya, anugerah Tuhan menyertai setiap apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, dalam hidup kita, kita bisa tetap jaga, rawat, usahakan, kelola, sehingga bisa tetap baik, bahkan bisa berkembang semakin baik. Dan apa yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak kita nikmati sendiri, tetapi kita bisa wariskan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita. Bahkan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keadaan saat ini pun tidak akan menghalangi Tuhan memberkati kita.
yang diperlukan adalah respon kita. Dalam keadaan apapun, berikan respon yang terbaik sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan, ini yang saya sampaikan saudara. Saya mau mengajak kita untuk berdoa. Dan mari sebelum kita berdoa, naikkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati, Engkau ada bersamaku ya Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ini iman kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu Yesus. Terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan, tuntun kami Tuhan, sertai kami. Haleluya. Oh, hiara lama syande. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Oh, shikarala barala marala bayarala bayarala masyandara lama. Oh, shikarala barala 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 barala. Ora bataka bayarala masyandara la barala. Tuhan, melalui firman yang kami dengar,
Biar setiap kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami harus taat kepada perintah-perintah-Mu, supaya kami mendapati kehidupan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Dan karena itu ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak sungguh-sungguh, kami tidak selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kami tidak selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Tapi hari ini kami mendapatkan peringatan dari Tuhan, supaya selepas ini kami tetap mengalami semua kehidupan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami bukan hanya sekedar beriman kepada Tuhan, tapi iman kami harus kami wujudkan menjadi ketaatan atas firman dan perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan kalau ada kesalahan pelanggaran, kalau masih banyak hal yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Ampuni semua dosa pelanggaran kami. Layakkan kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu dan menikmati semua kebaikan-Mu. Terima kasih, dan kami berdoa kepada-Mu Roh Kudus, tuntun hidup kami sepanjang tahun-tahun yang masih Engkau berikan kepada setiap kami, supaya kami ditolong, dimampukan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami boleh menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami mau bersepakat berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami memberkati Tuhan, gembala penatua, gembala pembina, dan gembala pelaksana harian. Biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan dicurahkan atas para pemimpin kami, juga bersama dengan seluruh gembala cabang yang ada. Biar hikmat Tuhan menuntun para pemimpin kami, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk para pemimpin kami berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan yang besar yang sudah Engkau siapkan lewat gereja-Mu boleh dilakukan lewat tuntunan para pemimpin kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemimpin kami, jaga lindungi beserta dengan seluruh keluarga besar, agar keselamatan Tuhan menyertai mereka semua. Juga kami mau berdoa untuk yang terkasih Tante Sutikno Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Biar damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sukacita Tuhan dalam setiap kebaikan Tuhan ada dalam hati Tante Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk pemerintahan negara kami. Tuhan, kami menopang hamba-Mu Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan perlindungan yang sempurna, keselamatan Tuhan menjagai para pemimpin negara kami, pemimpin kota kami Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya mereka boleh tetap menjalankan tanggung jawab mereka dengan keselamatan yang dari Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan yang menuntun para pemimpin kami ini Tuhan, untuk mereka yang melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Biar berkat Tuhan dicurahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Hari ini kalau ada jemaat-Mu yang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa bilur Yesus menjamah bekerja atas jemaat-Mu, dan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, karena iman-Mu kepada Tuhan Yesus, jadilah sembuh dari semua sakit penyakit-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah problem Tuhan. Tuhan tolong buka jalan di hadapan mereka, biar mereka boleh mendapati pintu-pintu yang baru dan jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan di hadapan mereka. Berkati seluruh keluarga, rumah tangga, berkati setiap pernikahan, agar semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat. Berkati mereka yang sedang studi Tuhan, belajar, sekolah, Tuhan berkati agar mereka berhasil dalam sekolah studi mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga di saat-saat ini Tuhan tetap jadi sumber berkat buat mereka semua, dan berkat Tuhan tetap dicurahkan dalam usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Dan bila setiap anak-anak-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sehingga kami semua boleh melalui saat-saat ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini dan kami kembali kepada aktivitas kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami buka hati kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di segenap jalanmu.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah saat ini berkat yang terbaik jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mengatur hidup kita, melindungi hidup kita, memelihara hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Dan kita semua yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, demikian ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom.